Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Wa ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi ini kita bukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari lagi bangsa kita, bangsa Indonesia akan melaksanakan gawe besar, gawe 5 tahunan, yakni pemilu yang diistilahkan dengan pesta demokrasi, pesta rakyat 5 tahunan, baik pemilu kada, pemilu legislatif maupun pilpres, pemilu yang bukan membawa harapan. Jadi tema kita pada pagi ini, pemilu tidak untuk memilukan, apalagi sampai memalukan. Kita tentu ingat pesan Bung Karno tentang apa itu arti jas merah. Ini saya mengulang karena sejarah itu kan berulang, maka kita perlu mengingatkan kembali tentang pesan Bung Karno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini nggak ada hubungannya dengan partai, Pak. Mau jas merah, jas kuning, jas hijau, nggak ada hubungannya. Tapi kita juga harus melupakan, tidak boleh melupakan jas hijau. Jangan sekali-kali lupakan jasa ulama. Di negeri kita yang merdeka berkat perjuangan para ulama, itu harus diakui. Nah, karena sejarah itu berulang, maka kembali kita melihat di zaman Fir'aun. Fir'aun ini penguasa yang sewenang-wenang, penguasa yang zalim. Dia punya kekuatan besar, tapi akhirnya bisa dikalahkan dengan Musa. Fir'aun ini punya menteri namanya Qarun. Jadi orang yang kaya tapi ya serakah, segala macam jabatan. Ada juga namanya Haman. Jadi Qarun ini konglomerat zaman Fir'aun. Ya. Oligarki di zaman Fir'aun namanya kan Qarun. Ada menterinya yang Haman ya. Ini juga menteri yang rakus jabatan, segala macam jabatan dirangkap, namanya Haman. Tetapi kita juga harus melihat ada seorang penyelamat namanya Talut. Dia menjelma. Talut ini diangkat oleh Allah sebagai raja untuk menyelamatkan bangsanya waktu itu. Kalau melihat kriteria pemimpin di zaman Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ini seorang ya, menteri lah gitu ya kalau zaman sekarang. Nah, di zaman Nabi Yusuf itu negara yang asalnya
minus ya, jadi surplus pangan. Ya, kalau sekarang ya ketua bulog ada menteri bulog lah gitu ya. Setelah dipegang Yusuf, negerinya makmur, surplus pangan, tidak sampai rakyatnya miskin. Nah, ternyata dari kriteria Nabi Yusuf ini diceritakan dalam Al-Quran memiliki 4 kriteria. Jadi Yusuf ini yang pertama makinun, terhormat. Yang kedua amin, terpercaya. Jadi makinun amin, terhormat dan terpercaya. Kemudian hafizun alim. Hafid itu mampu menjaga aset-aset negara nggak sampai dijual. Kemudian alim, punya pengetahuan yang luas. Ini kriteria yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, sehingga negerinya makmur, rakyatnya sejahtera. Yang pertama makinun. Jadi Nabi Yusuf ini memiliki sifat yang terhormat, artinya bersih dari hal-hal yang tercela, tidak pernah korupsi, tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan negara. Di makinun. Yang kedua amin, terpercaya. Dia amanah, bisa menjaga amanah yang diberikan kepada dirinya, bukan tipe pengkhianat yang hanya bisa memberi iming-iming tanpa membuktikan apa yang dia janjikan. Kemudian yang ketiga memiliki kemampuan hafid, kemampuan menjaga kekayaan negara. Di aset-aset negara di zaman Nabi Yusuf itu terselamatkan, tidak sampai terjual ke pihak asing, tidak sampai menjual murah harga diri dan kehormatan dan kekayaan negaranya, dan dia tidak mau didikte oleh pihak lain. Kemudian yang keempat alim, menguasai persoalan. Dia tahu apa yang harus dilakukan karena memahami persoalan bangsa rakyat itu mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagaimana kalau pemimpin nggak tahu memberi solusi kepada rakyatnya atas problem yang dihadapinya? Di samping juga memiliki 4 sifat Rasul itu, sidik, amanah, tablik, dan fatonah, itu telah harus dimiliki. Maka seharusnya pemilu itu harus memberi harapan, memberi peluang bagi rakyat untuk menjadi lebih baik. Jadi harus ada perubahan, dan perubahan itu pun juga disebutkan dalam Al-Quran. Sudah sering saya sampaikan di Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, suatu bangsa, sehingga bangsa itu sendiri yang mau merubah apa yang ada dalam dirinya. Nah, para ahli tafsir menerjemahkan ma bi anfusihim itu adalah mindset, cara berpikir. Kalau cara berpikirnya masih belum benar, maka jangan harap ada perubahan. Misalnya begini, siapapun pemimpinnya saya tetap miskin,
Siapapun presidennya saya tetap jadi kuli. Itu kan mindset yang perlu diluruskan. Pemimpin itu kan menentukan kebijakan. Ini kenapa kok miskin? Apakah dia malas bekerja? Apakah memang ada di sistem? Pemimpin yang menentukan. Jadi itu yang harus diperbaiki dulu. Jadi nasib negeri kita, bangsa kita ke depan bukan ditentukan oleh pihak asing. Kita sendiri yang menentukan. Ini firman Allah. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum bangsa sehingga kaum itu sendiri yang mau merubah. Jadi nggak ada urusan dengan pihak asing, nggak ada urusan dengan konglomerat asing segala macam. Kalau kita nggak mau merubah, jadi nasib kita terserah pada diri kita. Maka pemilu ini jangan sampai membuat kita menjadi pilu. Di pemilu seharusnya membuat kita gembira, membuat kita senang, bukan was-was. Sementara kan dibikin was-was ya, dibikin was-was, dicurangi, was-was nanti diintimidasi atau hasil sudah diketahui, macam-macam yang bikin was-was kita. Seharusnya bukan seperti itu. Pemilu itu harus gembira. Mau ada misalnya kampanye nggak dihalang-halangi, nggak dipersulit. Jadi kita ini terpulang pada diri kita sendiri. Apakah kita bisa memenangkan orang-orang yang dianggap mampu dan berkualitas untuk memimpin kita, atau sebaliknya kita memberi peluang jalan bagi orang-orang yang berpeluang melakukan perselingkuhan jahat sehingga negeri ini terpuruk terus dan tidak bisa bangkit. Pilihan terserah kita. Maka kita perlu ingat kembali pesan dari seorang tokoh. Kalau umat Islam coba dengan politik, orang baik-baik tidak mau berpikir politik, maka jangan salahkan orang-orang jahat akan menguasai perpolitikan Indonesia. Ini perlu kita sampaikan dengan harapan mudah-mudahan pemilu yang akan datang tanggal 14 ini berlangsung dengan tertib, lancar, aman, damai, sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang senantiasa memberi harapan, pemimpin yang senantiasa memperjuangkan Islam ketika Islam ini kembali bersinar dan memimpin negeri. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.